Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Eh, saya dengan Aulia Pratipta, ini terkait agenda 3. Nah, ini rencana pembelajaran yang sudah kami susun untuk terkait agenda 3 adalah pertama, agenda 3 ini terdapat 7 mata pelatihan. Ada mata pelatihan komunikasi dalam pelayanan publik, pelayanan publik digital, perencanaan kegiatan pelayanan publik, penyusunan rencana kerja anggaran pelayanan publik, pengendalian pelaksanaan kegiatan, manajemen pengawasan, dan manajemen mutu. Di agenda 3 ini akan ada 12 hari. Ya, maaf, ada 8 hari. 4 hari adalah sinkronus selama 9 CP, dan selanjutnya adalah 4 hari asinkronus 18 CP. Lalu dilanjutkan dengan klasikan 4 hari dengan jumlah 33 CP. Nah, hari ke-15 ini direncanakan dengan pola sinkronus 3 CP dan asinkronus 4 CP. Di hari ke-15 ini fokus mata pelatihan yang ada adalah komunikasi dalam pelayanan publik. Lalu hari ke-16 kita melakukan sinkronus selama 3 CP dan asinkronus 4 CP dengan fokus mata pelatihan adalah pelayanan publik digital. Lalu di hari ke-17 dengan sinkronus 3 CP dan asinkronus 8 CP juga dengan mata pelatihan fokusnya di perencanaan kegiatan pelayanan publik. Sedangkan di hari ke-18 kelas sinkronus tidak ada, diganti dengan asinkronus 2 jam, dengan mata pelatihan tidak ada, tapi ada beberapa penugasan yang harus dilaksanakan waktu asinkronus oleh peserta. Lalu klasikal selama 4 hari, dimulai di hari ke-31, itu ada jumlah CP-nya adalah 6. Lalu fokusnya, mata pelatihan fokus agenda 3 yang dilakukan adalah penyusunan rencana kerja anggaran pelayanan publik. Lalu di hari berikutnya, hari ke-32, kita lakukan 9 CP, lalu fokusnya adalah pengendalian pelaksanaan kegiatan. Lalu di hari ke-33 juga masih dengan 9 CP dan fokusnya adalah manajemen pengawasan. Lalu di hari ke-34, hari terakhir agenda 3, mata pelatihan yang difokuskan adalah manajemen mutu selama 9 CP. Secara detail, nanti bisa dilihat di sini secara detail mulai di hari ke-15. Hari ke-15 diawali 15 menit awal kita adalah melakukan perkenalan. Jadi kita melakukan perkenalan, fasilitator melakukan perkenalan secara singkat, lalu nanti setiap peserta akan melakukan perkenalan secara singkat sehingga tahu satu sama lain. Di situ juga disebutkan bahwa setiap peserta diminta untuk menyebutkan satu kata tentang dirinya yang menggambarkan tentang dirinya. Nah, nanti karena ini secara distance learning di hari ke-15 ini, maka nama kita menggunakan video conference, nama di video conference-nya itu diganti dengan nama panggilan dan nama satu kata dari kata tentang diri sendiri yang menggambarkannya. Itu dilakukan sekitar lebih 15 menit. Berikutnya adalah lakukan ice breaking. Nah, ini di sini kita melakukan ice breaking agar mungkin lebih mencairkan, mungkin karena hari pertama masih peserta mungkin masih baru pertama kali video conference dan sebagainya, maka kita mencairkan dengan ice breaking, kita sebut dengan sambung cerita. Dalam cerita itu menyatakan bahwa fasilitator akan menyatakan satu kata, contohnya saya Budi, saya adalah ASN yang suka menabung, maka dilanjutkan dengan peserta berikutnya menyambung sebuah cerita ini dengan satu kalimat, di mana kalimat pertama yang dilakukan, yang dikatakan adalah kalimat terakhir yang dilakukan peserta sebelumnya. Ya, contohnya, saya Budi, saya adalah ASN yang suka menabung. Maka peserta berikutnya akan mengatakan, menabung adalah bla 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 dan bla bla bla. Ini seterusnya sampai semua peserta bercerita menjadi satu kesatuan cerita. Dan peserta terakhir harus dapat membuat penutup ceritanya. Itu salah satu cara, itu dilakukan mungkin sekitar 15 sampai 20 menit, tergantung dari kecepatan peserta untuk bercerita. Selanjutnya setelah ice breaking sebentar, karena di Vicon, di video conference, maka berikutnya adalah fasilitator akan menyampaikan tujuan dan agenda pembelajaran yang ada. Tujuan seperti apa, agendanya pembelajaran seperti apa nantinya, dan sebagainya. Berikutnya,
lebih ke peserta, kita lakukan sharing session terkait sebelumnya karena peserta sudah ada pembelajaran mandiri membuat sebuah makalah, maka sharing session terkait makalah yang telah dibuat, pengalaman-pengalaman yang dan kesan saat pembuatan makalah, saat pembelajaran mandiri dan sebagainya. Lalu kita akan break 15 menit sebentar, berikutnya kita akan membahas terkait pemakaran makalah lagi, pemakaran makalah isu agenda ketiga yang setelah dibuat. Nanti di akhir akan menyampaikan tugas individu 1 dan tugas kelompok 1 untuk asinkronus. Tugas individu dan tugas kelompok 1 terkait menjelaskan penerapan komunikasi publik yang efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan sebagai pimpinan jenjang pengawas. Itu untuk tugas individu 1. Nanti tugas ini akan dipaparkan pada pertemuan ke-34 secara klasikal. Lalu ada tugas satu kelompok. Jadi tugas nomor 1 untuk kelompok, nanti dibuat kelompoknya, itu merancang proposal kegiatan pelayanan publik yang inovatif yang berbasis digital, yang dibutuhkan untuk masyarakat untuk mengoptimalkan seluruh perspektif yang ada pada agenda ketiga ini. Dan itu harus disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari unit masing-masing, dari instansi dan masing-masing. Dan itu akan dipaparkan nanti di pertemuan ke-31 saat klasikal. Selanjutnya hari ke-16, hari kedua untuk agenda ketiga, yang pertama kita sebut dengan sesi mengawali pagi yang indah. Jadi pertama kali mungkin tidak langsung ke materi dari langsung sebagainya, tapi fasilitator akan lebih bersifat coffee morning, obrolan warung kopi lah, obrolan kopi pagi. Itu akan bertanya-tanya kabar hari ini, apa yang dilakukan kemarin, sharing cerita apa yang dilakukan kemarin, apa mungkin membahas cerita isu-isu yang sedang panas mungkin di sosial media terkait ASN, terkait apapun, sehingga menjalin komunikasi yang hangat, menjalin komunikasi dengan peserta akan menjadi lebih cair lagi, lebih hangat lagi untuk memulai hari ini. Lalu berikutnya setelah 15 menit, berikutnya adalah kita lakukan ice breaking lagi. Ice breaking di sini kita membuat sambung lagu. Jadi kita akan membuat karaoke bersama, tidak perlu takut apakah suaranya seindah Iwan Fals atau apa, tetapi tetap semuanya harus bernyanyi. Jadi bernyanyi, menyambung lagu, kita contohnya mungkin kita akan menyalakan 2 lagu, contohnya di sini mungkin lagu yang lagi hit saat ini Rungkat dan Komang kita salahkan, kita tampilkan videonya, kita tampilkan liriknya. Nanti setiap peserta akan menyanyikan satu bait lirik bergantian berikutnya. Seperti itu. Mungkin bisa disesuaikan dengan urutannya dengan absensi dan sebagainya. Itu untuk sambung lagu, untuk ya namanya speaking akan mungkin teman-teman yang malu bersuara bisa bersuara dengan penyanyi ini. Lalu berikutnya baru pemaparan makalah isu agenda 3. Jadi lagi kita lakukan pemaparan makalah yang telah dibuat saat pembelajaran mandiri oleh peserta. Jadi ada 3 peserta nanti akan dipilih untuk mungkin sukarela untuk bisa maju, atau mungkin bisa kita pilih untuk melakukan paparan terkait makalah yang telah dibuat. Lalu kita break 5 menit. Selanjutnya kita lanjutkan lagi dengan fasilitator akan memaparkan secara umum terkait mata pelatihan komunikasi dalam pelayanan publik. Nanti bisa ada tanya jawab dan sebagainya. Itu medianya fasilitator bisa dengan slide atau bisa dengan video dan sebagainya. Nah, setelah itu akan dibuat grup lagi, buat kelompok lagi yang berbeda dengan kelompok yang besar, berbeda dengan kelompok penugasan. Mereka boleh berkelompok dengan siapapun untuk berdiskusi. Nanti bisa dibikin breakout room dan sebagainya untuk berdiskusi terkait komunikasi dalam pelayanan tersebut. Lalu setelah berdiskusi, mereka akan melakukan presentasi 15 menit terkait hal itu. Selanjutnya di akhir selama 10 menit kita akan sampaikan tugas individu 2 dan tugas kelompok kedua yang untuk asinkronus ya. Tugas individu dan kelompok 2 apa? Nah, tugas individu 2 yang nomor 2 adalah menyusun perencanaan kegiatan tentang pelayanan publik, serta menyusun RKA dan disesuaikan dengan tugas fungsi unit kerja masing-masing. Dan itu akan dipaparkan di hari ke-34.
Tugas kelompok 2 itu sama juga merancang proposal untuk menyusun perencanaan kegiatan pelayanan publik oleh kementerian atau mungkin daerah, dan harus didahului dengan proses analisa dokumen perencanaan jangka menengah, melakukan proses identifikasi inisiatif kegiatan sesuai tugas pokok, lalu membuat RKA sesuaikan dengan proses-proses sebelumnya. Ini dilakukan sekelompok dan akan dipaparkan pada pertemuan ke-32. Berikutnya hari ke-17, hampir sama di sesi awal selepas 10 menit kita lakukan sesi mengawali pagi yang indah. Lalu berikutnya kita lakukan ice breaking, kita lakukan dengan tool Kahoot. Jadi nanti kita bikin, mungkin ada 15 soal, kita bikin di Kahoot, mereka bisa menjawab sampai yang tertinggi sama terendah akan kelihatan langsung di situ. Itu dilakukan selama 15 menit. Berikutnya melakukan pemaparan secara umum terkait mata pelatihan perencanaan kegiatan pelayanan publik. Dilakukan sama oleh fasilitator. Selanjutnya lagi dibikin kelompok lagi yang berbeda lagi kelompoknya agar semuanya bisa saling mengenal antar peserta sehingga kelompoknya harus berbeda seperti kelompok sebelumnya untuk berdiskusi terkait hal ini, membuat perencanaan pelayanan dan lalu membuat perencanaan pelayanan publik di instansi masing-masing yang dipilih, lalu melakukan presentasi. Kita break 15 menit, selain itu setelah break kita fasilitator akan membuat lagi secara umum terkait mata pelatihan berikutnya, yaitu pelayanan publik digital, bisa menggunakan video dan sebagainya. Setelah berikutnya kelompok akan dibuat lagi, harus berbeda dengan sebelumnya untuk berdiskusi, mungkin dilakukan breakout room, lalu dilakukan presentasi secara besar. Di akhir itu, di pertemuan terakhir itu dilakukan penyampaian tugas individu 3 dan tugas kelompok yang tugas nomor 3. Tugasnya apa? Tugas individu yang 3 adalah menyusun lesson learn dan learning journal. Jadi selama 3 hari ini dan selama belajar mandiri itu lesson learning apa? Selama distance learning ini listeningnya apa? Sinkronus, asinkronus, dan dibikin learning journalnya seperti apa. Untuk tugas kelompok yang 3 itu adalah menyusun manajemen mutu. Mulai dari konsep manajemen mutu, prosesnya seperti apa, komponen-komponen seperti apa, prinsipnya seperti apa, dan cara pendekatan seperti apa. Disesuaikan dengan isu-isu yang ada di agenda 3, ada di 6 isu lainnya, dan disesuaikan dengan tugas fungsi dari unit kerja yang dipilih. Nanti seperti apa. Nah, itu dilakukan pembuatan seperti itu. Lalu nanti setelah selesai di pertemuan ke-18 tidak ada pertemuan sinkronus, adanya asinkronus. Peserta diminta untuk membuat name tag. Nanti ini nanti akan digunakan di klasikal, berisi nama panggilan dan satu kata yang menggambarkan dirinya. Lalu membuat yel-yel kelompok. Jadi kita buat kelompok. Kelompok ini berdasarkan kelompok dari tugas. Jadi ada kelompok dibuat yel-yelnya. Pertemuan ke-31 klasikal. Pertama pasti kita lakukan perkenalan lagi. Perkenalan bukan mungkin perkenalan yang kita akan perkenalan singkat. Kita akan memaparkan tujuan dan agenda pembelajaran klasikal ini. Kita memperkenalkan yang kita sebut papan refleksi. Jadi ini kita nanti akan disediakan 2 papan. Papan ada kertasnya, ada spidolnya, nanti akan menuliskan refleksi. Refleksi itu apa? Merupakan itu menuliskan kata-kata yang kata-kata kunci, ya kata menjadi highlight yang terlontarkan saat proses diskusi di hari-hari berikutnya nanti. Nanti ada proses diskusi dituliskan di situ. Jadi ada 2 petugas nanti dari peserta dipilih bergantian untuk menjaga papan refleksi, menuliskan refleksi yang hasil dari diskusi tersebut. Kita juga akan membuat aturan terkait handphone, aturan terkait perizinan ke kamar mandi, aturan juga terkait safety learning environment. Artinya apa? Di kelas ini tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih tidak pintar. Kita semua adalah hal belajar, kita semua bareng-bareng untuk belajar. Semuanya boleh bertanya, semuanya boleh berpendapat yang sesuai dan tidak boleh harus semuanya dihargai. Jadi mungkin tidak boleh yang bertanya mungkin mau tertawain dan sebagainya. Semuanya sama. Itu safety learning environment. Lalu peserta melakukan perkenalan singkat lagi karena kalau di video conference tidak terlalu
tidak terlalu terlihat jelas, maka di sini lakukan pengenalan lagi. Selanjutnya, peserta memakai name tag yang telah dibuat di sebelumnya. Berikutnya kita lakukan ice breaking dulu. Kita lakukan ice breaking unique and share. Maksudnya apa? Jadi peserta diminta untuk membuat kelompok di mana kelompok itu harus mempunyai persamaan. Jadi mungkin mereka ngobrol dulu, kelompok itu harus mempunyai persamaan di antara mereka. Dan persamaan kelompok itu menjadi nama kelompok mereka gitu. Jadi mereka setelah bikin kelompok, sesuai dengan persamaan dari asal usul dari mereka, persamaan dari sifat mereka, persamaan dari mana saja, menjadi satu kelompok, lalu nanti mereka akan maju ke depan bareng-bareng untuk memperkenalkan nama kelompok mereka dan alasan-alasannya. Itu saja yang dilakukan agar pesertanya mungkin bisa lebih mengenal, bisa lebih rileks lagi untuk speaking ini. Berikutnya, yang ketiga adalah pemaparan secara umum terkait mata pelatihan penyusunan rencana kerja anggaran pelayanan publik. Dilakukan fasilitator, dilakukan tanya dan diskusi. Kita lakukan coffee break 10 menit saja, lalu kita lanjut adalah tugas kelompok. Jadi lagi-lagi bikin kelompok lagi, yang kelompok yang berbeda untuk membahas rencana kerja anggaran pelayanan publik. Mereka harus menyusun RKA, unit kerja instansi masing-masing. Lalu juga dari EKA itu harus dibuatkan output dan outcome-nya itu apa nanti yang didapat dari rancangan mereka. Setelah itu nanti mereka bisa melakukan presentasi setiap kelompok. Berikutnya setelah selesai, selama 50 menit selesai, kita akan melakukan pemaparan tugas 1 untuk seluruh kelompok. Nanti setelah hampir 2 jam lebih, setiap kelompok memaparkan tugas 1 yang sudah dilakukan waktu asinkronus. Itu di learning dilakukan tugas ini. Nah, ini tetap ada dari setiap diskusi itu tetap ada 2 orang peserta sebagai penjaga papan refleksi yang untuk menuliskan sebagainya. Di akhir hari nanti kita akan tunjuk 1, 2, 3 orang untuk memaparkan kembali rangkuman-rangkuman di papan refleksi apa yang telah ada selama 1 hari ini. Berikutnya hari ke-32. Hari ke-32 itu sama hari pertama itu sesi mengawali pagi lagi, bercerita lagi, mengulangi apa yang ada di hari ke-31 dan doa bersama. Lalu berikutnya kita lakukan ice breaking dulu untuk memulai hari. Ice breaking dengan sebut ice breaking per termin. Jadi peserta kita bagi menjadi mungkin 5 sampai 8 peserta. Lalu setiap kelompok itu ada 1 peserta yang diminta menjadi sebuah bayangan dan sebagai objek. Jadi ada sebuah bayangan sebagai objek. Yang satu nanti sebagai bayangan sebagai objek. Jadi yang satu nanti sebagai objek itu bergerak seperti apa, bayangannya juga melakukan sama seperti bergerak. Contohnya fasilitator mengatakan untuk yang kelompok objek harus memperagakan memancing. Nah, mereka akan memancing. Kelompok bayangan harus memperagakan orang yang sedang memancing beserta ekspresinya dan sebagainya. Lalu mereka juga setelah memperagakan juga menyebutkan apa yang diperagakan itu. Berikutnya adalah memaparkan secara umum terkait mata pelatihan pengendalian pelaksanaan kegiatan selama 15 menit, lalu coffee break 15 menit, dilanjutkan tugas kelompok lagi terkait pengendalian pelaksanaan kegiatan. Itu terkait diberikan juga pelaksanaan kegiatan di lingkungan itu instansi yang pilih, diberikan tusi unit kerja, alasan kenapa kegiatan itu harus dimonitor, tata cara dan SOP dan sebagainya, penggunaan tool dan metode seperti apa dilakukan di sini, didiskusikan lalu dipresentasikan. Di akhir adalah pemaparan lanjutan untuk tugas 1. Mungkin tugas 1 di hari ke-31 belum selesai, maka dilanjutkan lagi pemaparan lanjutan untuk kelompok yang belum. Selanjutnya dilanjutkan adalah pemaparan tugas kedua. Untuk kelompok lagi dilakukan pemaparan tugas 2, lalu isoma, dan dilanjutkan lagi di siang harinya selama 30 menit untuk lanjutan pemaparan tugas kedua. Seperti biasa di akhir hari kita tunjuk 1-2 peserta untuk membacakan rangkuman pada hari ini, membacakan papan refleksi yang telah dibuat. Di hari ke-33, hari pertama masih sama sesi mengawali pagi yang indah, bercerita, mengobrol dan sebagainya, lalu berdoa, lalu dilanjutkan dengan pemaparan fasilitator untuk melakukan pemaparan manajemen pengawasan selama 15 menit, dilanjutkan lagi kelompok
manajemen pengawasan selama 50 menit. Apa yang dilakukan manajemen pengawasan adalah menyusun manajemen pengawasan di lingkungan unit kerja yang dipilih, tusinya seperti apa, alasan seperti apa, ada tata cara, SOP, metode, tool, apakah seberapa efektif prosesnya, output dan outcome dari pengawasan itu apa, itu ada dipaparkan oleh grup, tiap kelompok masing-masing. Kita coffee break 10 menit, nah berikutnya kita lakukan ice breaking. Jadi di awal tadi kita belum ice breaking, maka ice breaking-nya dilakukan setelah coffee break. Ini untuk yang merubah daily sehari-hari aja kita rubah setelah coffee break. Lalu apa yang di ice breaking adalah kita lomba yel-yel. Lomba yel-yel kelompok yang telah dibuat di proses asinkronus sebelumnya di hari ke-18, kita lombakan di sini lomba yel-yelnya. Kemenangan bisa dilakukan bahwa siapa yang mendapatkan aplaus atau tepuk tangan yang termeriah, atau bisa kita buat dewan jurinya dari fasilitator lain yang sedang tidak bertugas, atau dari teman-teman panitia, atau mungkin dari teman-teman dari kelas lain, peserta lain yang sedang tidak di kelas. Itu dilakukan lomba itu selama 30 menitan. Juga nanti fasilitator akan menyiapkan hadiah untuk tiap peserta lomba termasuk yang juara. Setelah selesai ada pemaparan tugas ketiga. Jadi nanti peserta akan melakukan pemaparan tugas ketiganya selama 2 jam. Lalu isoma berikutnya dilanjutkan dalam pemaparan lagi untuk pemaparan tugas ketiga. Di rangkuman berikutnya di terakhir seperti biasa adalah rangkuman hari ini. Ditunjuk 1-2 peserta untuk membacakan rangkuman pada hari ini, membacakan papan refleksi, dan sebagainya. Itu dilakukan selama 15 menit dan selesai. Di hari ke-34, ini hari terakhir, sama seperti hari biasanya. Di hari pertama kita lakukan sesi mengawali pagi yang indah lagi, selama 15 menit, kita bercerita, peserta bercerita, dan sebagainya. Lalu berikutnya kita akan memaparkan secara umum terkait mata pelatihan, manajemen mutu itu seperti apa, lalu kita lakukan tugas kelompok selama 50 menit, menyusun manajemen mutu, dan sebagainya. Berikutnya kita lakukan ice breaking selama ice breaking ini kita buat kuis cerdas cermat. Jadi nanti kita buat tim grup untuk punya cerdas cermat. Nanti fasilitator akan menyiapkan soal-soalnya, nanti akan ikut kuis cerdas cermat. Kuisnya berupa kuisnya bisa nanti berupa kelompok, nanti siapa yang menang bisa melaju ke tahap berikutnya sampai ke tahap final dan ada tahap juaranya. Jadi agak lama, sekitar 1 jam untuk kuis kerja cermat ini. Berikutnya setelah itu akan pemaparan tugas individu. Jadi di asinkronus ada 3 tugas individu yang nanti dipaparkan. Ada tugas individu 1, 2, 3 akan dipaparkan langsung. Untuk sesi pertama itu ada 6 orang dulu, kita isoma, berikutnya ada 2 orang. Lalu di sesi terakhir kita tunjuk 1-2 peserta untuk melakukan sukarela untuk merangkum melalui lagi-lagi papan refleksi. Lalu terakhir untuk mungkin kita lakukan permintaan maaf dan sebagainya, pemamitan, dan kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Mungkin itu rencana pembelajaran yang sudah kami buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.